Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Atifah Danis Fahrunisa dengan NIM 2572111043, Prodi Teknologi Pangan kelas 2B. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai jurnal yang saya pilih dengan judul Analisis Proksimat dan Organoleptik Penggunaan Ikan Malaja sebagai Pembuatan Kerupuk Kemplang. Kerupuk ikan pada dasarnya dihasilkan dari pencampuran daging ikan dengan pati dan air. Kemudian, adonan dibentuk menjadi bulat atau lonjong, lalu direbus atau dikukus. Adonan kemudian didinginkan, diiris, dan dikeringkan sampai kadar air mencapai 10%. Irisan dari kerupuk yang sudah kering tersebut kemudian digoreng menggunakan minyak goreng dan disajikan dalam bentuk makanan ringan atau dengan nasi sebagai lauk pauk. Selama proses penggorengan, kerupuk menjadi mengembang dan berpori rendah yang disebut pengembangan. Ini menjadi salah satu parameter kualitas penting pada kerupuk. Pada proses pengolahan kerupuk, seringkali ditambahkan bahan lain seperti udang, ikan, dan lain-lain untuk meningkatkan cita rasa dan kandungan protein pada kerupuk. Penambahan daging ikan dalam kerupuk ikan diharapkan dapat mempengaruhi karakteristik kimia kerupuk ikan. Seperti yang dijelaskan dalam Taiwi, bahwa ikan merupakan sumber protein utama dalam pembuatan kerupuk. Semakin besar daging ikan yang ditambahkan, maka kandungan protein akan semakin meningkat. Penelitian ini bertujuan mengetahui uji organoleptik dan proksimat dari kerupuk ikan malaja. Dirancang menggunakan metode eksperimental dengan rancangan acak lengkap, faktor tunggal, 5 perlakuan, dan 3 kali pengulangan. Hasil penelitian tersebut adalah: pertama, kadar air kerupuk adalah 1,50 sampai 5,12%. Kadar protein tertinggi dihasilkan dari perlakuan A4. Kemudian kadar abu tertinggi terdapat pada perlakuan A4. Selanjutnya, pengujian skor aroma tertinggi diperoleh pada perlakuan A1. Kemudian warna tertinggi diperoleh dari perlakuan A0. Selanjutnya ada rasa tertinggi diperoleh pada perlakuan A2 dan A3. Yang terakhir, ada penambahan ikan malaja sebesar 15% dan 25% yang sangat disukai oleh panelis. Dapat disimpulkan bahwa kandungan tertinggi protein terdapat pada perlakuan A4. Kemudian uji organoleptik dengan perlakuan terbaik adalah perlakuan A2. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan pada jurnal ini menggunakan penelitian eksperimental laboratoris atau metode uji coba. Metode eksperimental dengan menggunakan rancangan acak lengkap atau disingkat RAL, faktor tunggal dengan 5 perlakuan dan 3 kali pengulangan menjadi 15 unit percobaan. Seperti yang tertulis pada tabel yang telah saya buat, pada perlakuan A0, ikan malaja ditambahkan sebanyak 5%, kemudian tepung tapioka sebanyak 10%, dan tepung terigu sebanyak 90%. Kemudian pada perlakuan A1, ditambahkan ikan malaja sebanyak 10%, tepung tapioka sebanyak 10%, dan tepung terigu sebanyak 80%. Selanjutnya ada perlakuan A2, ikan malaja ditambahkan sebesar 15%, kemudian tepung tapioka sebanyak 15%, dan tepung terigu sebanyak 70%. Kemudian pada perlakuan A3, ikan malaja ditambahkan sebanyak 25%, tepung terigu sebanyak 15%, dan tepung tapioka sebanyak 60%. Pada perlakuan terakhir, yaitu perlakuan A4,
ditambahkan ikan malaja sebanyak 30%, tepung tapioka sebanyak 10%, dan tepung terigu sebanyak 60%. Dengan uji proksimat yang dilakukan adalah pengukuran analisis kadar air, kadar abu, karbohidrat, protein, lemak, dan kadar mineral. Kemudian hasil dan pembahasan. Pada hasil analisis proksimat dan gizi, ditemukan protein dan lemak dengan kadar tertinggi pada perlakuan A4. Penambahan ikan malaja secara signifikan meningkatkan kadar protein. Kemudian yang kedua, karbohidrat. Kadar terendah ditemukan pada perlakuan A4. Semakin tinggi kadar air, protein, dan lemak, maka kadar karbohidrat akan menurun. Yang ketiga, kalori. Nilai tertinggi ditemukan pada perlakuan A4 berkolerasi dengan kadar lemak dipicu oleh sumbangan energi dari lemak, protein, dan karbohidrat. Yang keempat, pemanasan suhu tinggi saat pengolahan dapat mempengaruhi struktur asam lemak. Yang kelima, mineral makro yang ditemukan adalah klorin, kalium, kalsium, dan fosfor. Mineral tersebut meningkat seiring bertambahnya konsentrasi ikan. Yang keenam, ditemukan mineral makro yaitu zinc, niobium, molybdium, timah, indium, rutenium, dan yang terakhir danatimon. Kadar tertinggi ditemukan pada perlakuan A3. Selanjutnya, penambahan ikan malaja terbukti efektif meningkatkan profil mineral kerupuk. Selanjutnya, hasil dari uji organoleptik. Hasil yang ditemukan adalah tingkat kesukaan. Tekstur atau kerenyahan mendapatkan skor tertinggi pada perlakuan A0 dan A2, 15% ikan. Kerenyahan dipengaruhi oleh proporsi pati amilopeptin yang tepat. Yang kedua, warna. Semakin tinggi konsentrasi ikan, warna kerupuk semakin gelap karena pengaruh pigmen kulit ikan malaja. Yang ketiga, rasa. Penambahan ikan malaja sebanyak 15% hingga 25% pada perlakuan A2 dan A3 paling disukai panelis. Yang terakhir, prioritas konsumen. Kerenyahan dan warna menjadi penentu utama mutu sebelum rasa. Selanjutnya kalian dapat melihat grafik tabel yang di bagian kanan atas adalah kadar protein kerupuk kemplang pada perlakuan penambahan ikan malaja. Yang di bawah kanan adalah kadar karbohidrat kerupuk kemplang pada perlakuan saat penambahan ikan malaja. Yang ketiga ada kadar lemak kerupuk pada kerupuk kemplang. Dan yang terakhir ada nilai kalori kerupuk pada penambahan ikan malaja. Dan selanjutnya, grafik terakhir adalah kadar mineral mikro dan makro pada perlakuan penambahan ikan malaja. Terakhir, kesimpulan yang dapat saya ambil dari analisis jurnal tersebut adalah hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dari segi organoleptik, perlakuan terbaik pada pembuatan kerupuk ikan malaja adalah perlakuan A2. Produk memiliki kadar air sebanyak 1,76%, kadar protein 7,54%, kadar karbohidrat sebanyak 70,05%, dan kadar lemak sebanyak 14%. Nilai kalori dari perlakuan A2 adalah 4402,39 atau setara 100 gram dan kadar abu sebanyak 1,66%. Kerupuk ini dapat dikonsumsi oleh masyarakat karena telah melalui uji proksimat yaitu kandungan gizi dan daya terima melalui uji organoleptik.
Selain uji organoleptik dan proximat, juga perlu dilakukan uji kadaluarsa agar kerupuk ini dapat dikembangkan dan dipasarkan karena mengandung gizi yang baik. Sekian dari saya. Bila ada pertanyaan, silahkan mengisi pada kolom komentar di bawah. Terima kasih.